warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada pengurusi masjid dan pengurusi majlis yang berbahagia, Tuan Haji Zaidi Abdullah, pengurusi Masjid As-Sa'adah Kampung Pimping Bakun, ahli jawatan kuasa, para pemimpin masyarakat, tidak lupa kepada Adinda Ustaz Muhammad Hanif, Pegawai Tadbir Agama Jabatan Ulama Islam Negeri Sabah daerah Bakun, dan kanda saya orang lama di Mesir, orang di sini kami di Mesir, Tuan Haji Salim Arif, dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 8 tahun kita ini menyambut hari kebesaran. 8 tahun hari kebesaran Islam pada setiap bulan. Dan setiap bulan Islam itu, bulan Islam bukan bulan Afranji ataupun bulan-bulan lain yang tadi yang Januari, Februari, Maret, bulan. Tapi ini bulan Islam Hijrah. Dan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, atau akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu ada dia punya keistimewaan di setiap bulan-bulan itu. Akan tetapi keistimewaan bulan-bulan itu tidak menutup keistimewaan bulan-bulan yang lain. Contoh, bulan Ramadan itu mulia bagi kita ini, umat Islam yang beriman. Kalau kita baca Al-Quran, satu huruf akan diberikan hasanah. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf, baca satu huruf daripada kitab Allah, yaitu Al-Quran, baginya akan diberikan ganjaran satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihah, ada 10 tafsir atau 10 gandaan. Mau kita kira kalkulator, satu huruf 10 markah. Itulah kan mudah dipaham untuk pemahaman tadinya jelas. Tetapi di sisi Allah itu lebih. Dan Nabi tidak kata aku alif lam mim harfun, walakin alif harfun wala harfun wa mim harfun. Aku tidak kata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya kalau 3 menjadi 30. Kalau bismillah itu ada berapa? Ba sin mim, alif lam lam ha, alif lam ra ha mim nun, alif lam ra ha ya mim 19. Tapi ada yang tersembunyi, yaitu alif hamzah wasal. Bismillah tidak tertulis, disebut pun tidak, sebab kita baca bismi. Tapi kalau asalnya ada ba hamzah wasal sin mim ba.
Dan saya yang zahir saya kita bilang 19. Maknanya 190 huruf. Apa ni? 19 huruf dan 190 ganjaran. Banyak tu. Tetapi pada bulan Ramadan itu diangkat lagi gandaannya pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Itu adalah Ramadan. Tetapi keistimewaan Ramadan itu tidak menutup pada bulan-bulan yang lain. Sama istimewanya. Masjid Haram, Masjidil Haram itu 100.000. Tidak ada pada masjid-masjid yang lain ada sholat berjamaah. Istri yang disayang, yang membelanjakan hartanya, seluruh hartanya di jalan Allah, bantu Nabi sebelum dakwah. Dan pancinya walaupun tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi dia adalah tokoh Quraisy yang boleh menyanggah siapa sahaja yang menyakiti Nabi. Jadi dua individu ini amat disayangi Nabi dan dia sangat sedih dengan kehilangan dua-duanya. Satu istri yang tersayang, kedua dan bukan sekadar istri tapi dia membantu dakwah di sudut harta dan tenaganya, jiwa raganya. Habis mereka dia bagi itu semua. Begitu dengan pancinya Abi Thalib dan tangannya itu membantu dalam dakwah Nabi walaupun dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Baik, itu riwayatnya. Sedih Nabi ini maka digembirakan oleh Allah SWT dengan musafir, berjalan, traveling, berjauh, boleh lah ya, bukan berjauh lagi suka ya. Tidak, Nabi dibawa berjalan, tengok keadaan di luar sana, menggembirakan ya. Macam kita ni kan, kalau kita ni sama suami isteri kan, kalau ada rasa macam duka ataupun apa ni, dan anak dia selama anak jauh di Semenanjung kan, jadi ada rasa macam susah hati kan. Jadi suami ambil iktibar Ismail Rasul, bawa isteri jalan. Tak mesti guna modal duit, keluar bawa motor, ya, berjalan ke mana-mana, dia gratis. Tak boleh naik motor dengan kereta, contoh dia orang susah, kau berjalan, kau jalan ke taman, kan? Kau kabut ke, kau lihat banjir ke apa, atau ke mana-mana lah berjalan. Itu cara kita untuk kasih hilangkan stres duka tadi. Itu jalan tak mana-mana pun. Ubah tempat tu supaya jangan kita lama ceritanya. Jadi dia masalah tekan. Itu cara jalan hikmahnya dalam ajarannya. Jadi Nabi ini mau berjalan ni. Dan berjalan itu bukan berjalan kosong. Itu macam berjauh itu lain cerita. Ini berjalan ini yaitu dengan diperlihatkan semua hikmah ilmu. Antaranya cukup menarik bagi kita ni sejarah kan. Nabi SAW, saya hendak mau cerita satu-satu, cuma yang diangkat ke langit itu kan. Apabila diangkat ke langit ini, pada langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam AS. Ya, sebelum tadi bercerita apa oleh yang dapat Nabi perintah. Langit dia ada 7 lapisan itu dia bertemu dengan para Nabi. Tapi tidak semua. Yang diringkaskan itu 7. Ada katakan semua. Baik, langit pertama dia jumpa Nabi Adam AS. Tuan-tuan, muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita baca Quran, mula dari ayat 30 surah Baqarah juzul 1, itu bermula sudah cerita tentang Nabi Adam. Qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan 30. Saya ingat page surat berapa? Satu page itu cerita tentang Nabi Adam. Ciptaan Nabi Adam. Dan dalam tafsir Arab, ulama-ulama silam, tafsir yang contemporary itu sama, lebih kurang menurut hadis. Nabi Adam alaihissalam ini dicipta daripada tanah dan daripada
unsur udara, api, cahaya dan sebagainya ada. Tapi di bentrok tanah. Ambillah tanah sedikit untuk diciptakan api Adam. Kemudian ditiupkan roh, ya, diberikan roh. Ada kaitannya semua ini. Nah itu ada hikmah-hikmah. Walaupun bukan hadis, tetapi At-Tabrani ada mengatakan dan beberapa ulama-ulama mengatakan dari bahawa berjumpa apa sebabnya berjumpa kan bertemu itu tentu ada hikmah pengajaran. Satu, Nabi Adam itu yang cipta pada surah Al-Baqarah itu, Nabi Adam ini orang manusia yang pertama dicipta. Bapa Abul Insan, bapa manusia, Nabi Adam. Apabila dia dicipta, maknanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mesti dia tahu asal usulnya siapa. Cipta ni asal usulnya siapa? Ada tersilah tadi. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ada tersilah tadi anak siapa ni? Sebelah ibu, sebelah nenek, sebelah moyang, sebelah atas. Ada tersilah tadi. Last sekali sampai kepada yang asalnya Nabi Adam alaihissalam sebagai datuk tadi. Nabi Adam. Itu diperkenalkan. Ya, manusia pertama Nabi Adam. Sampailah kepada Nabi dan kita sampai ke nasi tadi. Itu sama tu. Sama. Jadi itu hikmahnya bahwa diberitahu dalam sini. Apa sih itu semua yang kita disambut sekarang ini? Baik bahasa Brunei kita ni, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Kazakh, bahasa Pancau, apapun semua yang sudah diajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam tolong Brunei, turun sampai jauh lah. Tiba-tiba Nabi Adam mau ada manusia, maksud kalau kaitan, contohlah kan, dia sempurna. Ada juga bukan itu, tapi percambahan, membiarkan manusia percambahan bahasa itu menurut tempat dan juga makanan, di mana mereka tinggal di atas bukit, di bawah bukit, di laut itu berbeza. Cara melangkau lain, ya, cara bercakap lain, tapi ada persamaan. Kalau orang putih dia cakap cat, kucing. Kalau orang Arab dia cakap kitun, hampir juga cat, kitun. Sampai kita ni kucing. Lebih kurang ada panjang sedikit, ada bunyi cat. Baru di bangsa lain tungau, ada sebagainya. Dia percambahan, tapi asalnya Nabi Adam alaihissalam, contohnya kalau bersyarat dia ajar gitu. Dan tafsir jalan lain dikatakan di situ sampai pinggan mampu pun diajar. Masa saya belajar di pondok, tafsir jalan lain itu tafsir wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Diajar Nabi Adam itu semua. Pinggan, mampu, angin, air, apa semua perkataan apa? Dan pandai dari jadi manusia dan diajar. Nabi manusia asal ada diajar, ikut dan sebagainya. Tetapi manusia asal Adam tadi dan diajar. Diajar tadi diazankan telinga, kan? Diiqamahkan di telinga kanan dan kiri. Kemudian didodoi kita ni. La ilaha illallah. Dodoi orang tadi dulu contohlah. Rasa setelah tidur ujung-ujung kan? Ada yang macam-macam lah. Apa bulan dia pun tadi kan? Tak ada seorang orang ni mana seorang bulan. Pasang saja. Ini selawat pakai handphone tak? Handphone. Dulu dah ada orang tadi macam-macam dulu orang dulu kan? Dia tu sampai. Baik. Apabila begitu, di langit pertama itu maka Adam sudah sadar bahawa kamu asal wahai Rasul, wahai Muhammad, asalmu sini. Tidak ada pertanyaan. Ada bilang teori lain pilih dari monyet ke Muslim Salim, ataupun dari dinosaur dan ini punya DNA sama. Baik. Itu pertama, sadar dari manusia. Yang keduanya, di langit kedua yaitu bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Ini cukup menarik. Kalau kita baca Quran, ya, setiap Ramadan tadarus itu coba kata di tadabbur, ambil ayat tadabbur. Dah khatam pun apa?
sampai ayat 39 habis cerita tutup tentang Nabi Adam. Dia cerita tentang Bani Israil, kebejatan, keonaran, kemaksiatan, keras kepalanya, mungkir janji, semuanya. Mulai dari 40, 40 sampai ujung sampai di ujung surah Al-Imran masih diperkatakan Bani Israil, tetapi di situ ada diselipkan beberapa hukum fiqh dan juga beberapa kisah tentang Nabi Ibrahim. Okey. Masuk dalam surah Al-Imran, situ ada cerita. Lanjut kedua ni kan. Bukan cerita yang kedua di situ kan. Yang saya mau cerita ni. Ya Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Okey. Dalam surah Al-Imran, Imran keluarga Imran, Imran keluarga Imran. Imran ini dalam tafsir Qurtubi, Muhammad Qurtubi, seorang ulama Spain, dan juga Ibnu Abbas tafsir. Dan kita di Indonesia ada Zakir bin tafsir Muttaqin. Di situ ada hadis yang mengatakan bahawa Imran ini dengan Nabi Zakaria itu berbiras dua. Sebab istri mereka adik-adik. Imran kakak istrinya, dan Nabi Zakaria itu adik ipar Imran. Begitulah ya, Nabi Zakaria itu biras ipar. Baik. Sudah tua, macam Nabi Ibrahim. Kenapa? Dia pun berdoa. Dia dengan istrinya berdoa supaya peroleh anak lagi, minta anak lagi, dapatlah dihantar ke Mekah. Dia kecewa, ibu bapaknya kecewa sikit kan, minta anak lagi, dapat ini, tapi dapat dibilang ada berani. Maka teruskan azan, diserahkan ke mihrab ataupun ke sekolah untuk mengabdikan diri, dan dia ringkasnya dia melahirkan Isa alaihissalam. Dan yang jaga Maryam ini yaitu Nabi Zakaria. Berlakunya berebutan untuk jaga Maryam di sebab Maryam yang pergi ditempatkan di mihrab itu ada buah-buah yang ranum, yang macam-macam. Ada kesaktian berlaku, murah rezeki dan sebagainya. Jadi orang suka dengan Maryam. Apabila berebut orang mau jaga, semua cabut putih dan dalam hadis ini dipakai macam lidi, dibuangkan ke air, dan mana lidi yang timbul itulah yang akan menjaga Maryam. Ada yang mengatakan begitu. Yang timbul itu Nabi Zakaria. Zakaria lah yang jaga. Okey. Anak buahnya, dia pun waktu sekolah mau doa kepada Allah. Ringkasnya akhirnya ada lahir Nabi yang dia tetap hidup. Nabi Isa disebut Ruhul Qudus. Langit kedua, dua dijumpa nih Nabi yang Mi'raj. Satu ruh, ada sudah jasad. Hikmahnya apa? Pengajarannya ruh ini kita punya rohani ini mesti jaga. Apa pakai rohani? Zikrullah, ibadah, baca Al-Quran, taat pada ibu bapa, taat pada pemimpin, taat pada orang tua, hormati semua orang. Itu adalah rohani akhlak tadi. Itu yang diajar Nabi gitu. Apabila dia sampai jumpa tu, dia tak tahu untuk bukan kamu biasa, tapi ada diberikan hikmah. Ini dia orang yang mengisi rohani ini, Ruhul Qudus, Isa alaihissalam, kan? Maka diisi rohani itu. Nabi pun begitu dititipkan. Lagi pun kalau Nabi samalah. Saya ambil itu mengajar bisa berjalan. Kemudian Yahya hidup, sudah ada roh itu hidup, dia hidup. Ada orang hidup, jasad roh, tapi tidak hidupnya. Mati sebelum mati, tua sebelum tua. Dan kalau sudah mengisap kamar, itu tua sebelum tua. Satu macam yang dari kemana? Umurnya sama-sama tadi 50, contoh atau 30. Yang 30 ni yang dari sabu ni muka
yang sapu-sapu itu orang macam 50. Dan sebab dia kosong jiwa. Saya tak mengatakan orang sapu-sapu ini tidak ada kasihan marah. Itu tercontoh dari apalah kan? Jiwa ni seolah roh itu kosong dari isi. Saya pergi Perak, ada satu pusat pemulihan akidah dan juga pusat pemulihan dana. Bila masuk di pusat pemulihan itu, mereka akan isi roh dengan zikrullah, dengan maksudullah, panggilan petang, sholat dan sebagainya. Barulah bagaimana untuk dirawat. Ada di Perak di Kuala Kangsar, ada satu tempat dulu. Tempat khusus dulu sama Nuis, sebelum saya ke Mesir, saya dihantar ke situ. Jauh Kuala Kangsar, jauh Kuala Kangsar yang tempat lah. Tapi nanti lah sekarang ada kita. Itu tahun 90-an, 95, 96. Baik. Maknanya roh, Isa. Roh itu kena hidup. Yahya. Itu langit kedua. Dan apabila naik langit ketiga, siapa dia jumpa? Yaitu Nabi Yusuf. Ketiga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan orang surga yang cantik, akhlaknya pun baik. Dia tidak mengambil kesempatan walaupun melihat wanita yang suka kepadanya. Itu bukan yang suka. Wanita yang suka pun dia stay pilih. Ada orang belum pergi pilih-pilih itu suka, dia dulu ngejas, hindar. Walaupun wanita suka, dia tetap juga dengan dia punya prinsip jaga syariat. Itu Nabi Yusuf cantik. Jasad, roh, hidup dan kemas kita. Jadi semua itu ada pada Nabi Muhammad SAW yang mukjizat, yang sifat-sifat para Nabi Anbiya itu ditumpahkan kepada Nabi SAW. Nah, ini pelajarannya. Jadi kita ini punya juga hidup kita, ada roh, hidup kita dan juga akhlak dengan para sahabat kita yang cantik. Nabi Yusuf, ya, manusia yang paling insan Tuhan, paling lawan. Di langit yang keempat, yaitu apabila sudah lengkap ibadah kita ini, Nabi dibawa ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Siapa Nabi Idris ini? Yang kedua, Nabi Adam, ya, Habil, Qabil, Syekh, dan anaknya antaranya. Kemudian daripada Syekh itu lahirlah Nabi Idris. Cucu Nabi Adam yang Habil mati, Qabil hidup. Ini yang kampungnya semua Allah anak. Tapi Syekh adik yang bungsu dia hidup bahagia. Dia ikut yang geng-geng yang membunuh adiknya itu kan. Sebab dia kawin silang kan ya, syariat. Jadi berarti empat Habil dan dua bini. Maka dia dapat santri disuruh korban. Ketika itulah. Jadi Nabi Idris ini generasi yang kedua lah, imam Nabi yang kedua lah, sebelum sebenarnya. Idris ini mujizatnya pada Tuhan, yaitu speed reading, baca cepat, menulis cantik dan cepat, dan juga dia adalah ilmuwan astronomi yang utama di dunia makhluk, tahu tentang cuaca dan sebagainya. Nabi Idris. Apabila badan tadi sempurna, roh dan cantik kita itu hidup dan kita punya sempurna, maka perlu masukan ilmu. Apa bersama ilmu? Alhamdulillah tidak. Sebab Nabi itu yang utama. Setelah itu ini sudah okey sudah ilmu Nabi Idris juga. Nanti kita pelajari satu-satu. Nabi Idris itu langit yang keempat. Dan langit yang kelima yaitu Nabi Harun dan keenam Nabi Musa alaihissalam. Kelima dan keenam. Jadi berarti semua cerita itu dalam juzuk 5 juzuk ini kan. Semua cerita ada situ kan. Yang Nabi ini. Nabi Musa lahir ketika Fir'aun membunuh anak lelaki Nabi Musa. Sebab dia bunuh anak lelaki? Sebab dia mimpi negerinya itu, dia mimpi di negerinya itu habis semua rumah rakyat itu terbakar. Kenapa? Fir'aun Ramses, yang Ramses anak Ramses kedua, keturunan Ramses kedua,
dia firman ini bukan nama dia. Jadi dia mimpi terbakar rumah rakyatnya. Tapi dalam mimpi itu peliknya rumah Bani Israel dah terbakar. Yang bangsa majoriti Kiptiyu terbakar. Yang Bani Israel terbakar. Mereka pergi jumpa lah untuk menunjuk dan ada tunjuk kan. Dia pun jumpa, baik tunjuk, saya ada bermimpi sekian dia cerita. Tunjuk dia pun beritahu takbir mimpi, berita mimpi. Oh, kalau begitu tuanku, kerajaan tuanku akan jatuh. Macam mana boleh begitu? Ini semua terbakar kan? Ya, bukan pasal bankrupt ke apa ekonomi dah. Kerajaan tuanku akan jatuh. Ini ujung perak tahu ni kan? Ujung pembelaan yang dia sponsor kan? Apabila dia pakai anak-anak ujung ni, dia bilang siapa yang harus jatuh? Itulah yang nak terbakar rumah untuk Bani Israel. Oh, patutlah dia. Akhirnya bagaimana pandangan untuk ujung dan apa ni mandat menteri yang lain? Soal tadi kan? Beritahu kita akan bunuh di Bani Israel yang lelaki, yang kecil-kecil, yang susah, yang tua itu apa? Kita akan bunuh. Kan? Tapi bayar setahyu dan isahku itu surah Al-Baqarah dihidupkan, ditinggalkan yang perempuan-perempuan lelaki saya dibunuh. Bunuh. Jadi pada tahun 2025 bunuh semua. Tapi yang selamat tadi 2025 dalam pasal. Contoh. Yang tinggal Nabi Musa kan dihanyutkan kan. Yang sambutnya istri Asia, istrinya. Selamatlah Nabi Musa ni. Tapi anak laki Bani Israel semuanya mati bunuh. Sudah mati bunuh. Dia kan urbanisasi bandar, ekonominya dia mau buat. Sekali bunuh kalah. Kurang sudah kita punya pekerja. Tenaga ahli, tenaga sumber tenaga itu sudah kurang. Saya mau buat jalan, saya mau buat bangunan, ada sekolah lagi itu kan. Oh, mungkin kurang. Tak boleh ni lah. Banyak lagi persoalan. Macam mana? Bagi pandangan menterinya tahun 2025 itu contoh ya. 2025 sekretaris seluruh laki-laki ya. Nanti terdapatnya 2026 jangan bunuh. Dia berkata ketika tidak dibunuh, anak laki Bani Israel lahirlah Nabi Harun, alaihi salam. Saudara Nabi Musa. Kan? Itu kisahnya. Baik. Kenapa ditemu di langit yang kelima dan keenam ini, yaitu Nabi Harun dan Musa, yaitu tentang hikmah. Sebab mereka itu hikmah Nabi Harun. Yang bantu Nabi Musa itu dakwah. Dan Nabi Musa itu menajat kepada Allah SWT di Jabal Musa. Ataupun Tur Saina di Mesir. Pelajar-pelajar tadi ini, kalau yang belajar di Mesir, macam wajiblah sudah ke sana. Naik gunung kan? Naik gunung Jabal Musa, Bukit Tur Saina. Dia mengajar, maknanya satu simbol kepada Muhammad SAW bahwa badan kita okey, ada ilmu, tapi jangan lupa mengajar kepada Allah SWT. Kita akan mengajar. Kita dekat dengan Allah SWT. Kita tulis surat, baca surat apa itu Al-Quran. Kita kena sembahyang, kita kena berzikir mengingati Allah SWT itu bukan kita dengan Allah SWT. Dalam surah An-Nisa ayat 36 itu yang pertama. Dan menyembah Allah tanpa syirik. Barulah yang 9 lagi para manusia, ibu bapa, anak yatim, kaum kerabat, keluarga jiran yang kebakaran. Fahsyatnya semua yang diterima saudaranya. Mungkar ni karena maksiat benar. Fahsyat ni ada orang mau cerca kita ni, orang mau fitnah kita ni, orang mau jatuhkan kita ni, orang mau sihir, ya? Itu semua adalah solat dia punya perisai, ya? Perisai solat itu ada ni semua. Fahsyat, mungkar, sakit, mau pilih sesuatu yang kita rasa keracunan ataupun bingung mau pilih mana satu, solat perisai. Kalau kita bilang kemarau mau minta hujan, solat istisqa contohnya, istikharah, hajat, tahajud dan sebagainya, ya? Itu solat perisai.
Tapi sebelum jadi perisai, ini yang perlu dipahami. Apa yang surat itu? Yaitulah tadi perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Perkataan apa dia? Yaitu tuturan tadi dalam sholat. Bukan tuturan biasa di luar. Apa tuturan tadi? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Iftitah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Fatihah. Itu tuturan dalam sholat. Ya. Kemudian apa lagi? Surah yang sunat. Kemudian apa lagi? Bacaan rukuk, intifalat. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, intifalat, takbir intifalat. Apa lagi? Sujud, baca. Duduk dalam sujud. Kemudian tahiyat, salawat dan salam. Itu tuturan. Tak boleh, nanti bukan tulang, tak boleh yang lain. God Almighty, jorok putih, tak boleh. Tuhan Maha Gayu, contoh, tak boleh. Allah Maha Besar, tak boleh. Jangan tuturan, tapi tak boleh. Dia mesti takin al-ihram. Ihram mesti tegak daripada minum, makan dan bermain, berulang, tak boleh. Contoh, tak boleh sudah. Ihram, makan, tegak. Jangan harap, bukan hukum itu kan. Boleh kita takbir Allahu Akbar. Itu hukum qauli. Itu dipahami. Aqwal. Afal apa dia perbuatan? Perbuatan itu. Rukuk kan, takbir, angkat kaki yang sudah. Walaupun sudah bukan rukuk. Makan macam mana? Ada macam-macam style kita ini. Ada gitu Allah, ada gitu Allah. Atau style itu. Kalau yang disunatkan itu ada kiblat, betul kan? Ada orang sampai ke telinga. Dulu kami belajar dulu di bawah. Lalu telinga supaya habis sudah ada dipakai, supaya apa betul kan? Mengkibai kan kalau dalam hadis itu. Tapi dikira kan? Jadi sana Allah. Kalau jadi sah, tak usah. Itu sikap masing-masing kan. Tapi jangan dipakai Allah. Habis was-was kan. Ada yang ada segala masjid itu sendiri kan. Allah dia berhubung. Banyak orang yang masuk bukharan nakiyat. Allahu Akbar. Yang bukharan nakiyat. Dia berhubung kan. Macam-macam style orang tadi. Sebab kenapa? Sebab tadi tidak menghayati sholat dan memahaminya. Tapi kalau kita menghayati dan buat yang betul, insyaAllah dia akan jadi bisa. Ini maksudnya apa? Okay. Perbuatan rukuknya macam mana, i'tidalnya, duduknya macam mana kan? Duduk iftirash, duduk tawarruk. Duduk iftirash ni apa ni? Duduk antara dua sujud itu kan, yaitu perut jari kaki berdiri di atas lantai ya. Kemudian jika mampu, kalau mampu dapat. Kemudian tapak kaki kiri di atas papan umum tadi. Itu duduk antara dua sujud, duduk yang betul. Dan itu kajian di Universiti Kelayan yang terbayar-bayar semua ini saya ada baca. Itu menyehatkan tubuh badan tadi, menurunkan kadar kolesterol, lemak dan juga protein. Itu sama dengan tadi. Dengan baca apa? Rabbighfirli warhamni ya Allah, ampuni aku. Ampuni maknanya maghfirli, tutup dosaku. Kata Imam Ghazali. Rabbighfirli warhamni wajhudi warfa'ni, angkat derajat, warzuqni rizki, wahdini hidayah, bagi bimbingan aku, wa'afini hati. Afiatkan, sehatkan kebadanku. Dalam kajian syarah di UN dan buat tu kan, macam kali kalau di hospital tes tu kan, jogi tu kan, mau tengok kardio jantung tadi tu kan, dia ada bacaan tu. Oh jantung ni berubah, jantung berubah, oh itu sumbat sekali pak saluran. Dia tahu tu daripada tes tu ada sumbat. Jadi simptom. Jadi simptom tahap kita dulu kita bersujud dengan bacaan itu menyehatkan tubuh badan. Wa'afini. Ketika musalli itu baca wa'afini, minta setiap kali kita sembahyang duduk antara dua sujud kan, afini, kita khusyuk dengan bacaan
jantung, ya Allah, sihatkan ya Allah, kan? Itu naik dia punya kelas untuk kesehatan. Ini kajian ini bukan cerita di kampung santai. Bukan gitulah, karena dia buat. Macam di Saudi pun ada kan, dokter-dokter orang tadi orang sama yang di Riyadh itu kan. Kenapa orang Arab tak terus belajar ke hospital? Ditanya, ada buat kajian, ada di TikTok kan. Kenapa orang ke hospital? Nah, bukan kalau pun naik ke malam. Kenapa orang ke hospital? Ya, sebab kami ingin istighfar. Sebab istighfar itu kuat. Puasa itu kan? Azan ke terus? Azan. Azan dulu, azan sedikit, dan turun juga. Terus saya teruskan. Boleh tanya, dalam istighfar. Tanya kalau orang begitu, di mana-mana lah. Di Oman itu saya pernah tanya. Di Oman kan? Di Miskati. Kenapa banyak? Bukan semua lah, ada setengah-setengah. Kamu bisa istighfar. Kalau dia bilang sakit selama, naik solar, jadi baik kalau 100, 140, 150 istighfar. Itu mengharapkan. Tapi jangan kita kalau sudah naik darah, Pak hospital, ayo ngomong, yang Ustaz ada istighfar semua. Jangan itu kan pergi ke hospital sambil istighfar. Jadi ada double kan, sambil makan ubat, pegang. Itu ada pembuatan. Sama juga tadi itu supaya bukan ditolong. Ada ini kajian ini fakta ni fakta. Tu salat tu dan ada fasal bukan bukti saja. Baik. Apabila kita perbuatan sudah perbuatan sudah dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Salam apa? Wajib kan? Salam sebanyak wajib tu. Bukan sunatnya, bukan sunat lainnya. Bukan qauli itu assalamualaikum warahmatullahi wajib. Di luar sunat bagi salam. Menjawab wajib. Tapi dalam solat wajib bagi salam dan tidak disunatkan untuk menjawab. Kalau disunatkan menjawab, habis semua makmum waalaikumsalam. Kalau suami jadi imam, makmum di belakang istri, assalamualaikum warahmatullahi. Ini jawab waalaikumsalam. Dan sunat pun wajib kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi imam. Tapi jangan menerima kan. Tapi diingatkan. Okey. Mutlaqan untuk takbir, mutlaqan untuk tasbih sudah dengan tasbih. Itu salah. Jadi lekatlah supaya kita itu dengan perbuatan kan, dengan perbuatan bukan dengan solat batin. Ada orang nikah batin, ada solat batin kan, ada ajaran baru tahun 70-an. Solat batin. Amat solat kita mungkin baru. Sudah sembahyang sudah selesai sembahyang. Bilang sembahyang tadi baru bilang. Jangan akan sembahyang. Begitulah lihat sudah. Sambil dia berhubung saya lihat. Ya dia ngomong dulu. Muis antara kami praktikal, kami cuti protokol. Jadi muisnya satu idea dulu kita kan. Atau dipilih dulu. Kami itu semua protokol. Balik dalam kosong pilih dulu azio Islam. Jadi dia akan dia ngomong sekarang protokol itu itu ada sebenarnya batin. Jika batin adalah supaya batin maknanya dia tak buat perbuatan itu. Kalau hati sudah cukup. Yang itu supaya selesai. Jadi itu tidak boleh. Itu bukan istilah supaya. Istilah supaya ini itu akwal turut juga disyurutin khusus dengan syarat-syarat yang tertentu. Keempat syaratnya wajib juga. Tadi rukun semua sudah. Dalam pengajian mengatur musalli kita boleh tambah. Syarat yang ditentukan dan tertentu ini ada 4. Dalam fiqhul Hanafi sampai satu belajar matan sampai satu belajar melalui pondok itu ada 9 disebut. Tetapi dalam fiqhul haji itu ada lebih kurang begitu. 7. Dan buku-buku baru sudah
sudah ada buku baru dalam fact yang terkini, dia sudah kasih compact jadi 4 syarat. Tapi semua ada dalam satu, suci. Jadi mau sembahyang yang dibawa Nabi kan? Mau sembahyang mesti suci dulu. Suci hati, suci badan, jasad kita punya apa tu? Apa ni? Hadas kecil, hadas besar, baju bersih. Tempat sembahyang bersih, mesti bersih. Tak boleh kotor. Dalam aplikasi kehidupan pun sama juga, mesti bersih. Jaga kebersihan, terus gigi, cantikkan buang tadi, pakailah produk dan sebagainya, pakai gigi juga, kan? Itu bersih, bagus, Islam kan? Dia utamakan kebersihan sebab solat sudah ajar bersih. Nah, lihat, pakainya bersih. Kedua, tutup aurat. Ya, sama. Kita tutup aurat dan sembahyang di luar pun tutup aurat, sama juga. Nah, aplikasinya dalam kehidupan biasa. Suatu dia jadi dan ambil fahsyah berbuka. Apa ini? Auratnya tutup aurat. Tutup auratnya. Saya belum sempat, kita belum sempat tanpa muda. Dan saya belum sempat pakai slogan yang dulu kami diminta panggil bastun. Dulu Tuhan. Berapa kita? Dan kalau sudah dulu betul. Poketnya bukan lagi di punggung, di bawah. Di poket belakang ni, device 501 dipaham sudah poketnya bisa. Dia pokok itu lah. Gaya Skylo. Tapi kena ingat, anak-anak muda jika ini, siapa pula, bukan anak muda siapa, beliau sama pakai yang menekan yang selehan. Seluar, ketika dia berdekat diri kita, okey, fine, tak ada masalah. Ketika dia rukuk, okey, tapi ketika dia sujud, tak angkat lagi bajunya yang pilih itu, tak angkat kelihatan seluar kapal pilau. Kalau pilau kelihatan apa ni orang belakang. Kita hidup di belakang, bukan akan melihat tubuhnya, tapi kita lihat. Saya tegur, mana yang boleh saya tegur, saya tegur. Mampu untuk saya tegur, saya tegur. Dari dulu ya, tegur. Brother, bos, tolong kan ini jaga. Kalau kami dulu di pondok kan, baju tu, t-shirt tu masukkan di dalam kain. Baru kain, apa t-shirt baru kain. Baru pakai baju dari atau baju. Sebab ketika sujud masukkan dari terserah, terserah. Itu penting. Ramai anak-anak muda kita ini pakai seluarnya itu betul-betul. Kadang-kadang ada mereka betul-betul. Kan? Jadi itu berarti sama. Supaya di bawah supaya ada orang tadi, supaya menutup fitnah dan sebagainya. Ketiga, yang ketiga yang itulah masuk waktu ini penting. Dan di awal waktu kita sholat, melihatkan ada masyarakat atau kebayaan. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang selesa, konflik awal waktu, jangan penghujung pukul 3 subuh dia sembahyang zuhur, 3:30 asar sembahyang asar. Penghujung itu. Dan kena ingat bahawa waktu salat ini dia ada waktu muasat dan juga mughayyir. Dia ada waktu yang luas seperti zuhur, seperti isya, ya. Ada yang sempit seperti subuh, asar pun dia sangat terhad. Dan maghrib ke isya pun begitu juga, kan? Maghrib ke isya pun begitu. Kalau sudah lepas maghrib mungkin isya terhadap lagi. Tapi jangan ada kasih hajatan untuk dewan waktu. Masuk waktu sembahyang, jangan pukul 3:30 sembahyang subuh. Belum boleh masuk tu, rajin ke masjid. Apa sembahyang subuh? Lepas itu tidur. Kalau sembahyang subuh pukul 3:30. Tak boleh. Itu syaratnya. Itu juga kita pergi kerja masuk jabat, pergi sekolah masuk sekolah, sebagai guru, sebagai penyuluh awam, sebagai petani, berniaga, masa itu jaga sebab solat sudah ajar kita. Kapan bangkit? Allahu Akbar, terus dan Allah terus bayar. Dia masalah. Begitu yang terakhir, itu sudah cara kita yaitu tentang adab kita. Lama sudah kemarin ada 2 tahun belum ya, baru perasaan itu gantian berperasaan. Duduk keperasaan. Kami di Masjid Jami diputarkan di Masjid Putih, di Masjid Nurul Jannah, ada
setuju sama apa itu? Kalau juga yaitu kerelaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan melaksanakan salat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi kita mau cerita khazanah ilmiah dan juga pengajaran-pengajaran yang ada dalam peristiwa Isra Mi'raj begitu dengan Sya'ban, nisfu Sya'ban, begitu dengan Ramadan, nuzul Quran, perang Badar, dan Badar Kubra, pada bulan Ramadan, dan juga hari raya dan seterusnya. Itu semua ada di khazanah ilmu dan juga pengajarannya untuk hidup kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, yakni bimbingan. Hidayah ini bimbingan, akses, laluan, lorong. Ya, lorong mana lorong itulah hidayah. Siapa yang beri? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau itu dan supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mau menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah memberi manfaat. Hari ini kita dapat ilmu sedikit, sampaikan pada Allah, sampaikan dasar Allah supaya menjadi manfaat dari kita dunia dan akhirat ini dalam hidup dan sebagainya. Dan sangat semua mudah-mudahan Allah fiat kita ini